Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten Bocah Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan selamat menyaksikan. Hari ini, kita akan membahas salah satu babak paling menentukan dalam sejarah bangsa kita, masa pendudukan Jepang. Sebuah era yang sering digambarkan penuh penderitaan. Namun, di baliknya, tersimpan berbagai strategi cerdas yang ditempuh para pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan. Jadi, bagaimana sebenarnya bangsa Indonesia menghadapi tirani Jepang? Mari kita selami lebih dalam. Kedatangan Jepang pada tahun 1942, awalnya disambut dengan harapan, propaganda mereka sebagai saudara tua, dan janji pembebasan dari kolonialisme. Belanda berhasil memikat hati sebagian rakyat. Namun, bulan madu itu tidak berlangsung lama. Janji manis berubah menjadi kenyataan pahit. Romusha, atau kerja paksa, menjadi momok yang merenggut nyawa ratusan ribu rakyat kita. Sumber daya alam dikuras habis untuk membiayai Perang Asia Timur Raya. Kebebasan dibungkam, dan kehidupan sehari-hari dipenuhi ketakutan di bawah pengawasan ketat Kempeitai, polisi militer Jepang yang kejam. Di tengah penindasan inilah, bara perlawanan mulai menyala. Para pemimpin bangsa sadar, mereka tidak bisa hanya diam. Mereka harus bergerak, dengan cara apapun. Menghadapi kekuatan militer Jepang yang superior, perlawanan terbuka bukanlah satu-satunya pilihan. Para pemimpin kita mengadopsi dua strategi utama yang berjalan beriringan. Perjuangan kooperatif dan perjuangan bawah tanah. Mari kita bahas yang pertama, strategi kooperatif atau kerjasama. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Tunggu dulu, jangan salah sangka. Ini bukan berarti mereka menjadi antek Jepang. Ini adalah sebuah taktik brilian. Dengan berada di dalam lingkaran kekuasaan, mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan Jepang untuk menyebarkan semangat nasionalisme. Salah satu contohnya adalah Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini yang dipimpin oleh 4 serangkai Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur seharusnya menjadi alat propaganda Jepang. Namun, di tangan mereka, Putra justru menjadi mimbar untuk membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Lewat pidato-pidato yang berapi-api, Soekarno secara terselubung menanamkan ide kemerdekaan di benak rakyat. Begitu pula dengan BPUPKI dan PPKI, badan-badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan. Para pendiri bangsa kita memanfaatkannya secara maksimal untuk merumuskan dasar negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar ke-1945, mereka bermain catur politik dengan sangat lihai, menggunakan kekuatan lawan untuk kepentingan sendiri. Di permukaan mereka bekerja sama namun di hati, tujuan mereka tetap satu, Indonesia merdeka. Sekarang, mari kita beralih ke sisi lain dari perjuangan, gerakan bawah tanah. Sementara para tokoh nasionalis bergerak di ranah politik formal, ada kelompok-kelompok lain yang memilih jalur non-kooperatif. Mereka bergerak secara rahasia, membangun jaringan klandestin untuk melawan Jepang dari dalam. Salah satu tokoh sentral dalam gerakan ini adalah Sultan Syahrir. Syahrir dan kelompoknya menolak segala bentuk kerjasama dengan fasisme Jepang. Mereka percaya bahwa kemerdekaan harus diraih dengan kekuatan sendiri, bukan hadiah dari penjajah. Jaringan bawah tanah. Syahrir aktif menyebarkan informasi dari radio sekutu yang mereka dengarkan secara sembunyi-sembunyi. Informasi ini sangat krusial ketika Jepang terus-menerus menggembar-gemborkan kemenangan mereka. Kelompok Syahrir tahu persis bahwa posisi Jepang di medan perang Pasifik semakin terdesak. Pengetahuan inilah yang memberi mereka keyakinan untuk terus bergerak dan mempersiapkan momen yang tepat untuk proklamasi. Selain kelompok Syahrir, ada juga kelompok-kelompok pemuda radikal seperti kelompok Sukarni dan kelompok Kaigun yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo. Mereka adalah para pemuda yang tidak sabar dan ingin segera melihat Indonesia merdeka. Mereka melakukan sabotase kecil-kecilan, mencuri senjata, dan yang terpenting, menjaga api revolusi tetap menyala di kalangan generasi muda. Gerakan bawah tanah ini seperti akar pohon yang kuat, tak terlihat di permukaan,
namun memberikan nutrisi dan kekuatan bagi seluruh perjuangan. Mereka adalah mata dan telinga bangsa, memastikan bahwa rakyat tidak tertipu oleh propaganda Jepang dan siap bergerak ketika saatnya tiba. Perlawanan tidak hanya terjadi di ranah politik dan intelektual. Di berbagai daerah, rakyat mengangkat senjata secara langsung. Meskipun seringkali berakhir tragis karena ketidakseimbangan kekuatan, perlawanan-perlawanan ini menunjukkan bahwa semangat juang bangsa kita tidak pernah padam. Salah satu yang paling terkenal adalah pemberontakan Peta di Blitar pada Februari tahun 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi. Peta atau pembela tanah air adalah tentara sukarela yang dibentuk dan dilatih oleh Jepang. Ironisnya, senjata dan pelatihan yang mereka berikan justru berbalik melawan mereka. Para prajurit Peta di Blitar tidak tahan lagi melihat penderitaan rakyat akibat Romusha dan perlakuan semena-mena tentara Jepang. Mereka memberontak dengan gagah berani. Meskipun pemberontakan ini berhasil ditumpas, semangatnya menginspirasi perlawanan di tempat lain dan menjadi cikal bakal kekuatan militer Indonesia nantinya. Selain di Blitar, ada juga perlawanan rakyat di Ketplayang, Aceh, yang dipimpin oleh Teku Abdul Jalil, seorang ulama. Ada perlawanan di Singaparna, Jawa Barat, oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, yang menolak melakukan seikerei, yaitu ritual penghormatan ke arah Kaisar Jepang, yang dianggap bertentangan dengan akidah Islam. Ada juga perlawanan di Indramayu yang dipicu oleh paksaan menyetorkan padi secara berlebihan. Setiap perlawanan ini, besar maupun kecil, adalah bukti nyata bahwa bangsa Indonesia tidak pernah tunduk pada penindasan. Mereka adalah persekan-persekan api yang terus menjaga harapan kemerdekaan tetap hidup. Memasuki pertengahan tahun 1945, situasi dunia berubah drastis. Jerman menyerah di Eropa, dan posisi Jepang di Pasifik semakin terjepit. Para pemimpin kita, baik yang bergerak secara kooperatif maupun di bawah tanah, mencium peluang emas ini. Berita kekalahan Jepang yang disembunyikan oleh pemerintah militer berhasil didapatkan oleh kelompok Sejahrir melalui siaran radio luar negeri. Informasi ini segera disebarkan ke para pemuda. Inilah momen yang mereka tunggu-tunggu. Terjadilah perbedaan pandangan antara golongan tua yang dipimpin Soekarno-Hatta dengan golongan muda. Golongan tua ingin proklamasi dilakukan secara terstruktur melalui PPKI untuk menghindari pertumpahan darah. Sementara golongan muda yang dipenuhi semangat revolusioner ingin kemerdekaan diproklamasikan secepatnya tanpa campur tangan Jepang. Puncak dari perbedaan ini adalah peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus tahun 1945. Para pemuda menculik Soekarno dan Hatta, membawa mereka ke Rengas Dengklok, jauh dari pengaruh Jepang. Tujuannya satu, meyakinkan kedua pemimpin ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah melalui perdebatan yang alot dan jaminan dari Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta akhirnya setuju. Mereka kembali ke Jakarta pada malam harinya. Di rumah Laksamana Maida, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia, naskah proklamasi dirumuskan. Disinilah sinergi antara berbagai strategi perjuangan mencapai puncaknya. Teks itu diketik oleh Sayuti Malik, seorang tokoh dari golongan muda. Ide dan kalimatnya dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, representasi dari golongan tua dan kelompok moderat. Dan akhirnya, pada hari Jumat 17 Agustus tahun 1945, pukul 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, momen bersejarah itu tiba. Di hadapan segelintir orang yang hadir, dengan suara yang mantap, Soekarno membacakan naskah proklamasi, sebuah pernyataan singkat namun syarat makna yang menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat, Republik Indonesia. Momen ini adalah kulminasi dari semua strategi yang telah dijalankan. Perjuangan kooperatif yang mempersiapkan landasan negara, gerakan bawah tanah yang menjaga api perjuangan, dan menyediakan informasi krusial, perlawanan bersenjata di daerah yang menunjukkan keberanian rakyat, serta semangat para pemuda yang mendesak agar kesempatan tidak disia-siakan. Jadi, kisah perjuangan bangsa Indonesia di bawah tirani Jepang adalah sebuah epik tentang kecerdasan, ketahanan, dan persatuan dalam keberagaman strategi. Ini bukan hanya cerita tentang penderitaan, tapi juga tentang bagaimana sebuah bangsa yang tertindas mampu menggunakan akal dan semangatnya untuk membalikkan keadaan. Ada pelajaran penting di sini, bahwa dalam mencapai tujuan besar, tidak ada satu jalan tunggal. Kadang kita perlu berkompromi dan bergerak taktis. Di saat lain kita perlu bergerak sembunyi dan membangun kekuatan.
Dan ada kalanya kita harus berani menghadapi risiko. Kombinasi dari semua inilah yang akhirnya membawa kita pada fajar kemerdekaan. Semoga cerita ini bisa memberikan kita inspirasi dan rasa bangga yang lebih dalam terhadap para pahlawan kita. Mereka telah mewariskan sebuah negara yang merdeka, dan kini tugas kita untuk terus menjaganya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama tentang sejarah bangsa kita yang luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya.